Shalom, damai di hati. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, senang kita berjumpa lagi hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Saya percaya ada sukacita ketika kita boleh menikmati hari berkat Tuhan ini. Karena itu, marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Kita berdoa. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur Engkau mengaruniakan kami hari yang baru. Dan oleh karena itu, kami akan memulaikan lagi segenap tugas dan tanggung jawab kami. Bahkan setiap aktivitas kami di sepanjang hari ini. Bekalilah kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami akan membacanya dan merenungkannya lewat renungan harian keluarga Gemim. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu menjadi berkat bagi kehidupan kami. Maka ini kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bermohon. Amin. Pembacaan Alkitab di hari ini, Ibrani pasal 1 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata, "Tetapi tentang anak ia berkata, tahta-Mu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaan-Mu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu, Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu." Demikian firman Tuhan. Dan tema untuk perenungan di hari ini adalah tahta kekal dan tongkat kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, dunia dipenuhi dengan sistem pemerintahan yang berubah dan seringkali tidak adil. Para pemimpin dunia sering menyalahgunakan kedudukan dan jabatan untuk menindas, memutarbalikkan kebenaran, dan menghadirkan ketimpangan dalam kehidupan bermasyarakat. Kenyataan ini menyebabkan persaingan di segala lini. Orang berlomba-lomba untuk menduduki posisi-posisi strategis agar dapat menjadi penentu berbagai kebijakan dan mendapat kesempatan untuk berkuasa. Saudara-saudara, di tengah situasi seperti ini, firman Tuhan Allah justru mengajar kita tentang Yesus Kristus yang memerintah dari tahta kekal dengan tongkat kebenaran sebagai lambang otoritasnya. Kita diajak untuk mengakui pemerintahan Yesus Kristus dan hidup di bawah keadilannya. Tahta kekal dalam ayat 8 menunjuk pada Yesus Kristus sebagai Raja Ilahi. Ayat ini mengutip Mazmur 45 ayat 6 hingga ayat 7 yang menegaskan bahwa Yesus Kristus disebut Ya Allah dan membuktikan keilahiannya. Tahtanya tidak tergoyahkan dan tidak berkesudahan. Kerajaannya adalah kerajaan yang tidak akan binasa dan sangat berbeda dengan tahta dunia yang fana. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tongkat kebenaran merujuk pada pemerintahan yang adil. Tongkat melambangkan otoritas dan cara memerintah.
bahwa Yesus Kristus memerintah dengan keadilan dan kebenaran, bukan dengan kekerasan atau manipulasi. Ia membenci kefasikan karena pemerintahannya berpihak pada yang benar dan kudus. Saudara-saudara, Yesus Kristus diurapi dengan minyak kesukaan. Pengurapan ini adalah tanda kemenangan dan sukacita. Yesus Kristus diurapi melebihi teman-teman sekutunya, menunjukkan bahwa Ia adalah Raja Mesias yang unggul dan penuh sukacita. Maka kita, baik sebagai orang tua, anak-anak, kakak beradik, marilah kita mengarahkan hidup kita di bawah pemerintahan Yesus Kristus yang adil. Jangan biarkan hidup kita tunduk pada nilai dunia yang bertentangan dengan pemerintahan Yesus Kristus. Upayakanlah keadilan dan kebenaran, jujur dalam bekerja dan melayani, dan izinkanlah Yesus Kristus memerintah dalam hati dan hidup kita setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang boleh menuntun kami dan mengarahkan kami dikala kami akan menjalankan segala tugas tanggung jawab kami, bahkan segenap aktivitas serta kehidupan kami di sepanjang hari ini. Kami terus memohon, anugerahkanlah kami hikmat sorgawi, agar benar-benar kami tidak hanya mendengar, tetapi juga mampu melakukannya dalam setiap kehidupan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Sungguh, kami meyakini Tuhan, bahwa di sepanjang hari ini ada berkat-berkat yang Engkau akan anugerahkan dalam kehidupan kami. Engkau berikan kami kesehatan dan kekuatan berlimpah. Engkau jaga lindungi kami di mana kami pergi dan berada. Engkau pelihara kami dengan kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Engkau buat berhasil dalam segala upaya kerja kami. Engkau berikan kami kemampuan untuk mengkaryakan segala sesuatu menjadi satu kepujian untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, segala rencana-rencana kami di hari ini, segala tugas kerja, tanggung jawab kami, aktivitas kami di sepanjang hari ini, semuanya kami taruh hanya dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Sambil kami terus bersyukur atas segala berkat yang sudah Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Ketika di hari ini ada yang boleh menikmati umur panjang, baik secara pribadi tetapi juga keluarga, Tuhan kiranya menguduskan setiap syukur yang ada. Demikian pula dengan syukur-syukur lainnya atas setiap berkat yang boleh ternikmati. Tuhan kuduskan semua itu. Ketika ada yang berbeban, ada yang bergumul, ada yang bersedih, ada yang berduka, tapi juga ada yang sakit. Tuhan anugerahkan pemulihan. Tuhan anugerahkan kekuatan dan kemampuan. Bahkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kami. Engkau yang mengetahui segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami pun berdoa Tuhan untuk segenap kehidupan kami dengan segala perjuangan-perjuangan yang ada. Kiranya Tuhan memberkati. Dan Tuhan terus memberkati pelayanan Komisi Multimedia yang ada di Jemaat Maranatha Selatan. Biar kiranya segala sesuatu yang dilakukan untuk pelayanan, semua untuk kemuliaan nama Tuhan, maka diberkatilah ya Tuhan. Bahkan setiap mereka yang boleh menyaksikan renungan harian keluarga Gemim ini, Tuhan kiranya terus memberkati dalam segenap kehidupan, baik pribadi dan keluarga yang ada. Inilah kami Bapa,
dalam segala syukur dan permohonan yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, sumber kehidupan kami yang kekal dan abadi. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemim Maranatha Paslaten. Selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.